Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Pak Haji Warman. Alhamdulillah, sudah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Iya, lama banget kan? Ya, Kang Jaki. dulu kita bareng di periode ketika Pak Haji jadi anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2009-2014. Iya. Ya. Ketika jadi anggota dewan waktu itu jadi ketua fraksi Golkar, Iya. jadi ketua komisi A Iya. yang hari ini sudah berubah jadi komisi 1, Iya. ya kan? Hampir setiap hari fotonya itu muncul di media. Iya. Ya kan? Jadi pasti masyarakat Karawang, pembaca yang apalagi yang intens baca berita di media massa kangen sama Pak Haji Warman. Iya. Karena saya pribadi juga udah lama nggak ngelihat muka Pak Haji Warman di media. Gitu. Iya benar-benar nih. Ngomong-ngomong media, hari ini kan lagi rame-rame nih Pak Haji terkait seleksi PNS atau sekarang ASN lah. Iya. Nah, yang lagi tren itu kalau di Karawang itu ada guru honorer yang berjuang mati-matian buat jadi ASN. Ya. Saya sangat prihatin, gitu. Haji prihatin terus terang ya. Prihatin dengan kondisi saat ini. Kalau kita bicara kategori 2 yang seleksi bukan untuk ASN sebetulnya. Menurut kita menurut keterangan dari pusat, karena itu hanya untuk P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K itu bukan dan tidak punya pensiun kalau tidak salah. Kalau P3K itu tidak punya pensiun. Beda sama ASN. Kalau kita bicara P3K atau yang testing atau kategori 2, ini sangat panjang ceritanya. Kalau kita flashback ke belakang, kategori 2 itu dampak daripada PP 48 tahun 2005. Dulu ada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri, menjadi PNS dulu. Nah, akibat PP 48 ini ada embel-embelnya akhirnya, gitu ya. Kalau PP 48 pengangkatan pegawai negeri tanpa tes itu dulu ya tadi PP 48 itu mereka itu tanpa ditesting ya, langsung pemberkasan menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat-syarat tertentu di sana. Yang pertama, umurnya tidak lewat 46 tahun ya. Pengabdiannya dari mulai tanggal 1 bulan 1 Januari 2005 sampai terakhir dan tidak pernah terputus mengabdi tenaga honorer. Kemudian dibiayai oleh APBN atau APBD. Itu masuk kategori 1. Jadi, nah dengan PP 48 itu jadi ada ekses tadi. Ketika memang ada kategori 1, maka ada yang berikutnya yang disebut itu kategori 2 dan non kategori. Akibat ada PP 48 itu. Kategori 1 itu tadi yang umurnya tidak lewat dari 46 tahun, dibiayai oleh APBN APBD dan tidak terputus dari mulai Januari 2005 sampai sekarang itu masih aktif tenaga honorer, tidak pernah terputus. Itu diangkat langsung. Nah, ada yang honorer ternyata akibat PP 48 itu yang tidak dibiayai oleh APBN atau APBD. Masuklah ke golongan itu kepada kategori 2. Pengabdiannya sama, umurnya sama, kemudian cuman pembeda-bedanya itu yang tidak dihonor oleh APBN dan APBD. Nah, kemudian ada lagi ternyata yang non kategori. Itu non kategori itu adalah guru-guru berdacil kalau tidak salah, guru daerah terpencil yang dibiayai oleh APBD provinsi. Dia dibiayai APBD atau APBN, tapi non kategori. Kenapa dibilang non kategori? Karena waktu itu dia SK-nya bulan Juni tahun 2005. Jadi bukan Januari. Kalau Januari masuk kategori 1 atau kategori 2, tapi ini mah kategori 2 tidak, kategori siapa lagi? Jadi non kategori karena masuknya bulan Juni. Dia mengabdinya beda 6 bulan. Itu yang paling ini juga yang paling kasihan gitu ya. Jadi ada kategori 1 mah diangkat langsung, kategori 2 mah kemudian dibiayai oleh tidak dibiayai oleh APBN APBD, dan non kategori itu dibiayai oleh negara, oleh APBN APBD tapi tidak masuk di masa kerjanya. Ini. Dan kemudian celakanya sekarang, dan mohon maaf, kita dulu dari Komisi 1 atau Komisi A pernah memperjuangkan ke sana ya.
Nah itu tuh. Ke Menpan RB maupun ke komisi, waktu itu kita datang ke komisi 2, komisi 9 sama komisi 10. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2013-an kita kesana di fasilitasnya. Jadi sebelum hari ini rame-rame di pusat dukungan terhadap guru-guru honorer supaya diangkat ASN tanpa tes, Pak Haji sudah melakukan itu. Sudah memperjuangkan itu. Bahkan ada sedikit juga yang perlu kami jelaskan waktu itu. Dulu kategori 1 itu juga sebelum kategori 2 nih. Kategori 1 ini di Karawang aja dulu. Ada yang tercecer, Anjaki. Ada yang tercecer. Kenapa jadi tercecer? Ini nih, ini yang tidak ada di tempat lain. Setelah kita datang ke sana, kemudian ternyata kategori 2 di Karawang itu ada yang tercecer. Bukan di Karawang, mungkin se-Indonesia ada. Yang tercecer itu SK-nya yang tanggal 3. Karena ada setelah PP 48 itu ada surat dari mungkin kementerian bahwa TMP-nya itu 1 bulan 1 2005 sampai sekarang masih aktif tanpa putus gitu, dibiayai oleh negara APBN atau APBD, itu masuk kategori 1. Jadi TMP kerjanya itu 1 bulan 1. Tapi ada tenaga, waktu itu tenaga pendamping kami dari komisian namanya Indra, namanya Indra. Dia itu masuk yang tercecer. Jadi pada saat di testing diangkat waktu itu Karawang, ada yang ketinggalan yang tercecer ini 3 orang, termasuk di dalamnya Indra. Dia menyampaikan ke kita pendamping itu, Pak Haji, yang benar itu SK itu bukan tanggal 1 bulan 1. Karena di mana-mana tanggal 1 bulan 1 mah pasti tanggal merah. Ya. Yang kedua, tanggal 1 bulan 1 itu hari Sabtu kalau 2005 dia bilang. Kalau tanggal 1/21/2005 itu pas hari Sabtu. Makanya yang benar itu SK itu tanggal 3. Yang benar itu saya SK-nya tanggal 3 Pak Haji. Saya tidak terangkat karena dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, kita akhirnya dengan teman-teman komisi A melakukan rapat untuk membahas itu. Nah, muncullah ide dari kita, dari komisi A, untuk datang ke Menpan RB sama, ya Menpan RB waktu itu datang untuk membawa surat langsung dari DPRD yang waktu itu ditandatangani oleh langsung almarhum Pak Tono Bahtiar ya. Jadi kita buat rapat di komisi A, sepakat dengan pendapat itu, mengusulkan bahwa yang benar itu SK itu tanggal 1 bulan, bukan tanggal 1 bulan 1 2005, tetapi yang benar itu tanggal 3 bulan 1 2005, karena tanggal 1 bulan 1 itu merah dan kemudian Sabtu. Kita buat surat ya, langsung datang ke Jakarta membawa surat itu. Ternyata surat itu diterima oleh Menpan RB. Yang di Karawang tadinya 3 orang yang tercecer ini, dengan dijadikannya cuma selisih 2 hari dari tanggal 1 bulan 1 jadi tanggal 3 bulan 1, ini jadi 103 orang kalau tidak salah. Jadi terangkat 100 orang itu di Karawang loh. Oh, waktu itu sukses berarti. Ya sukses perjuangan pertama sebelum kategori 2 nih kami ya. Sukses, akhirnya kita datang lagi ke sana, ada pertemuan berikutnya di Menpan RB, kita komunikasi. Ternyata sekretaris Menpan waktu itu, lupa saya namanya, menyampaikan usulan Karawang berkenaan dengan perubahan tanggal itu diterima oleh Menpan RB dan kemudian akhirnya diangkat ya. Seluruh Indonesia itu entah berapa ratus ribu lah orangnya akibat usulan Karawang itu. Akibat usulan Komisi A DPRD Karawang waktu itu. Berdampak di seluruh Indonesia. Berdampak di seluruh Indonesia. Itu penjelasan langsung segmen Menpan waktu itu. Itu ya, itu Komisi A kita ke sana semua. Nah, dengan berbekal itu Bang Jaki, dengan berbekal pengalaman itu, maka ketika muncul kategori 2 yang harus ditesting, kita juga Komisi A merumuskan dengan kemudian buat surat juga dengan oleh ketua kita atas dasar pembahasan Komisi A, kemudian buat surat dari ditandatangani oleh ketua waktu itu almarhum Pak Hadi Tono Bahtiar, kita bawa juga ke Jakarta. Usulan kita di sana cuman, saya nanti ada filenya usulan, cuman tidak terbawa hari ini karena memang mendadak. Usulannya adalah kita mengusulkan Komisi A ini, DPRD Karawang ini atas nama komisi tadi yang usul Komisi A, mengusulkan kepada Menpan RB ya, bahwa kategori 2 itu tidak harus ditesting gitu. Tidak harus ditesting. Kenapa alasannya harus ditesting? Kalau ditesting itu tidak manusiawi menurut kita ya. Kenapa alasannya? Yang pertama, alasan yang membedakan kategori 2 dengan kategori 1 itu hanya di dalam pembiayaan. Kalau kategori 1 itu dibayar oleh APBD dan APBN, kalau kategori 2 itu non APBD dan APBN, masa kerja, kayak umur, kayak persyaratan yang lainnya sama. Kenapa harus di testing? Menurut kita usulkan bahwa caranya adalah dengan diangkat langsung, dengan menggunakan passing grade ya, baik passing grade umur maupun passing grade masa honor gitu kan.
Apalagi sekarang udah berapa tahun kemudian baru di testing, kasihan mereka udah berbakti. Ada yang 20 tahun, ada yang 25, bahkan ada yang mendengar 40 tahun. Mereka ini sudah teruji. Kalau testing ini pasti keduluan sama orang-orang yang baru, yang pikirannya yang ininya masih fresh gitu. Saya yakin oleh karena ini sebuah ketidakadilan menurut Pak Haji. Kenapa sih harus tidak percaya dengan kualitas mereka? Mereka sudah berbaktikan diri kok. Ternyata mereka udah kuat 40 tahun dengan honor, ada yang 200.000, 300.000 masih mengabdi sampai hari ini. Kan persoalan yang harus diangkat ke permukaan menurut Pak Haji gitu. Nah, kalau gitu berarti yang hari ini teriak-teriak dukung guru honorer tanpa tes, harusnya jangan cuma teriak loh. Iya. Lakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan. Maaf, ya yang pernah kita lakukan waktu itu.